Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kami akan mempresentasikan tugas metode teknik tenaga listrik dengan dosen pengampu Pak Andri Kurniawan, STMT, dan Bapak Dr. Andes Insinyur Ali Basra, Pulungan MT. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Anugrah Sukma Darmawan dengan NIM 22338135 dan teman saya Erik Ardinata dengan NIM 22338045 dan Firman Adam Saleh 22338015, Nikmatul Akbar 22338060 dan Rahmat Vicky Ananda 22338113. Selanjutnya kami akan mempresentasikan presentasi kami tentang kasus metode teknik tenaga listrik yang dibacakan pertama kali oleh Firman Adam Saleh. Firman Adam Saleh, disilakan. Sebelumnya, saya Firman Adam Saleh akan mempresentasikan konsep dasar sistem tenaga listrik. Secara umum, sistem tenaga listrik dapat dikatakan terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pembangkit, penyalur, dan distribusi. Seperti yang kita ketahui, pembangkit itu seperti PLTU, PLTA, PLTB, dan lain-lain. Dan sedangkan penyalur itu adalah yang kita ketahui itu seperti tower yang tinggi itu yang mempunyai kabel, dan sedangkan distribusi seperti yang kita nikmati sekarang, itu lampu, kipas, dan alat rumah yang menggunakan listrik lainnya. Sistem tenaga listrik sekarang merupakan sistem yang kompleks dan berfungsi untuk menyalurkan daya dari pusat pembangkit ke pusat beban. Untuk memenuhi tujuan operasi tersebut, sistem tenaga listrik dibuat menjadi 3 bagian, seperti pembangkit, penyalur, dan distribusi. Itu adalah bagian-bagiannya. Energi listrik dibangkitkan oleh pembangkit tenaga listrik, disalurkan melalui saluran transmisi dan kemudian didistribusikan ke beban. Sekian yang dapat saya presentasikan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya materi selanjutnya adalah tentang tegangan listrik yang dibacakan oleh saya sendiri. Tegangan listrik adalah perbedaan potensi listrik antara dua titik dalam sebuah rangkaian listrik. Dalam tenaga listrik, tenaga seringkali diukur dalam satuan volt. Tegangan ini dapat berupa tegangan searah atau DC, bisa kita lihat di gambar, dan tegangan bolak-balik yaitu AC, tergantung pada jenis sistem dan aplikasi yang digunakan. Tegangan listrik yang diberikan pada peralatan atau perangkat dalam sistem tegangan listrik harus sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Tegangan yang tidak sesuai dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan atau bahkan membahayakan keselamatan manusia. Selain itu, tegangan listrik juga berperan penting dalam menghitung daya listrik yang dikonsumsi oleh peralatan dan dalam menentukan efisiensi sistem tenaga listrik secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang tegangan listrik yang penting dalam teknik tenaga listrik untuk merancang, mengoperasikan, dan memelihara sistem tenaga listrik dengan efisien dan aman. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rahmat Vicky Ananda. Saya akan mempresentasikan elemen-elemen dalam sistem pembangkit listrik. Yang satu, pembangkit listrik. Pembangkit listrik mengacu pada instalasi dan fasilitas yang mengubah energi primer menjadi energi listrik.
Energi primer ini biasa berupa energi mekanis seperti turbin angin atau turbin uap yang dijalankan oleh energi panas dari bahan bakar fosil atau nuklir. Yang kedua yaitu transformator. Transformator adalah perangkat yang digunakan untuk mentransformasikan tenaga listrik dari suatu level tegangan ke level tegangan lainnya. Ini diperlukan untuk mentransmisikan energi listrik melalui jaringan transmisi dan distribusi dengan efisien yang tinggi. Yang ketiga yaitu perangkat kontrol dan proteksi. Ini termasuk perangkat-perangkat seperti pengontrol otomatis, sistem pemantauan, proteksi arus lebih, dan sistem pengaman lainnya. Perangkat ini penting untuk menjaga kestabilan sistem dan melindungi peralatan dari kerusakan akibat kondisi operasional yang tidak diinginkan. Selanjutnya itu switcher adalah perangkat elektrik yang digunakan untuk mengisolasi, mengontrol, dan melindungi sirkuit listrik. Ini termasuk switch, pemutus sirkuit, relay, dan perangkat pengaman lainnya. Yang kelima itu jaringan transmisi dan distribusi. Ini terdiri dari jaringan kabel dan saluran listrik yang menghubungkan pembangkit listrik dengan konsumen akhir. Jaringan ini memindahkan energi listrik dari lokasi pembangkit ke titik distribusi dan kemudian ke pelanggan. Yang keenam yaitu peralatan penyimpanan energi. Peralatan ini termasuk baterai dan sistem penyimpanan energi lainnya yang digunakan untuk menyimpan energi listrik untuk digunakan pada saat yang dibutuhkan, serta untuk membantu mengimbangi fluktuasi dalam permintaan dan produksi energi listrik. Mungkin hanya sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hikmatul Akbar. Baiklah, saya Nikmatul Akbar akan membacakan materi selanjutnya yaitu tentang gardu induk. Gardu induk merupakan salah satu komponen sistem tenaga listrik yang memegang peran penting dalam penyaluran energi dan pengaturan beban. Gardu induk merupakan pusat pengaturan, pusat pemulihan dari gangguan, pusat pencatatan besaran listrik, dan pusat penurunan atau kenaikan tegangan. Di mana mengingat peran gardu induk sangat penting, maka diperlukan suatu teknologi peralatan listrik dan teknologi pengendalian yang tepat. Kegagalan gardu induk dalam menjalankan fungsinya akan menyebabkan kegagalan menyalurkan energi listrik ke pelanggan. Berikut fungsi yang pertama yaitu fungsi utama dari gardu induk, yaitu mengubah tenaga listrik tegangan tinggi yang satu ke tegangan yang lebih rendah untuk keperluan penggunaan awam. Yang kedua yaitu sistem yang ada dalam gardu induk untuk mengetahui trafo utama yang digunakan di dalam gardu induk serta jenis dan peralatan lainnya yang terdapat pada gardu induk. Yang ketiga trafo atau transformator. Trafo adalah peralatan utama dalam gardu induk yang digunakan untuk mengubah tegangan listrik. Selanjutnya nomor 4 yaitu jenis trafo. Trafo dapat dibagi menjadi trafo 1 fasa dan trafo 3 fasa, serta trafo dengan berbagai tingkat keluaran tegangan. Yang kelima yaitu pengaturan beban. Gardu induk memiliki perangkat pengaturan beban yang digunakan untuk mengatur dan mengaturkan beban yang akan menggunakan tenaga listrik. Selanjutnya yang terakhir atau yang keenam yaitu pemahaman tentang sistem transmisi dan distribusi energi listrik. Gardu induk merupakan komponen penting dalam sistem transmisi dan distribusi energi. Berikut materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Erik Adinata. Terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Erik Adinata. Saya akan melanjutkan presentasi yaitu materi sistem penyaluran. Terdapat beberapa tahapan yang dilalui dalam proses perjalanan listrik dari pembangkit sampai ke rumah. Dimulai dari pembangkit listrik menuju gardu induk hingga kemudian sampai ke konsumen atau pengguna listrik. Sistem penyaluran energi listrik disebut dengan istilah transmisi. Namun, itu merupakan tahapan kedua dalam perjalanan listrik hingga sampai ke rumah. Energi listrik di rumah kita semuanya berasal dari pembangkit listrik. Secara umum, proses penyaluran energi listrik di Indonesia terjadi dalam 4 tahap, dimulai dari pembangkit listrik, kemudian transmisi atau penyaluran, kemudian distribusi, hingga berakhir di konsumen. Setiap bagian memiliki fungsi yang berbeda-beda serta saling berhubungan. Berikut penjelasan dari bagian-bagian itu. Yang pertama itu ada pembangkit. Pembangkit listrik adalah proses ketika listrik dihasilkan dan perubahan energi seperti air, gas, dan diesel. Kemudian ada yang kedua, ada transmisi atau penyaluran. Transmisi adalah saluran penyalur energi listrik dari gardu induk ke gardu induk lainnya yang jaraknya berjauhan. Berikutnya ada yang ketiga, yaitu saluran distribusi. Saluran distribusi adalah saluran yang berfungsi untuk menyalurkan dan mendistribusikan tenaga listrik dari gardu induk ke gardu induk distribusi dan konsumen. Yang keempat ada konsumen. Konsumen adalah pihak yang memakai jasa listrik, yakni rumah atau gedung. Selanjutnya ada sistem beban. Beban listrik merupakan komponen atau bagian dari rangkaian listrik yang mengkonsumsi tenaga listrik, seperti peralatan listrik atau lampu di dalam rumah. Beban listrik dapat diklasifikasikan dalam berbagai kategori menurut berbagai faktor, seperti sifat beban. Yang pertama ada fungsi beban. Yang kedua ada kategori konsumen beban. Yang ketiga ada kepentingan beban. Yang keempat ada jumlah fasa beban listrik. Yang kelima ada satuan beban listrik. Beban listrik merupakan segala sesuatu hal yang mengkonsumsi energi listrik dalam bentuk arus. Beban listrik tidak hanya murni resistif, induktif, atau kapasitif, melainkan banyak beban praktis menggunakan berbagai kombinasi resistor, induktor, dan kapasitor untuk mencapai fungsi tertentu. Pada sistem tenaga listrik, beban total suatu daerah tergantung pada jumlah penduduk dan taraf hidup masyarakatnya. Kemudian ada macam-macam beban sistem tenaga listrik adalah sebagai berikut. Yang pertama ada beban industri, yang kedua ada beban rumah tangga, yang ketiga ada beban komersial, yang keempat ada beban pendidikan, yang kelima ada beban kesehatan, yang keenam ada beban pemerintahan, dan yang terakhir ada beban pertanian. Beban listrik harus dikendalikan dengan baik untuk memastikan keseimbangan antara total keluaran dari pembangkit dan kebutuhan beban. Sekian dari presentasi saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari kami YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.